Saya Valentino Alamangun, mahasiswa semester 3 dari program studi sosiologi, mau mempresentasikan hasil resum buku ke-6 dari teori sosiologi modern yang saya terjemahkan dari buku Methodology of Complex Activity. Bagian yang pertama, topik penelitian. Aktivitas kompleks dan sistematik sosioteknik sebagai pekerjaan manusia yang bermakna dan tindakan sama universalnya dengan bagian dari keberadaan manusia sebagai kepuasan dasar atau kebutuhannya. Namun tidak seperti yang terakhir, aktivitas kompleks cukup rumit seperti halnya para aktor yang terlibat di dalamnya. Di dunia modern, sebagian besar output kotor atau sebagai akibat dari manusia aktivitas dibuat di perusahaan, di organisasi, di dalam proyek, di biro perencanaan, di lembaga, dan entitas negara bagian, regional, kota, dan di perusahaan transisional dan anak perusahaannya. Semua karena menggabungkan entitas serupa sesuai dengan alasan tertentu Jadi mereka dapat ditunjukkan sebagai sosioteknik, yaitu SDS didefinisikan sebagai kompleks yang melibatkan orang dan mungkin elemen teknis dan yang alamiah. Konsep sosioteknis mencakup hampir semua sistem yang digunakan dan dibuat sebagai hasilnya, sebagai hasil dari aktivitas manusia yang terdiri dari orang-orang. Di satu sisi, sosioteknis adalah hasil dan pokok bahasan aktivitas manusia. Di lain sisi, aktivitas manusia dilakukan dalam kerangka dan beberapa fungsi. Itu yang pertama. Yang pertama, terorganisir dan terarah. Hampir semua aktivitas manusia dilakukan dalam kerangka satu atau yang lainnya, yang masing-masing memiliki perilakunya sendiri tentang keberadaan dan perkembangan. Yang kedua, sosioteknis tidak mewakili nilai dalam dan dari dirinya sendiri. Jadi mereka tidak membawa manfaatnya hanya melalui keberadaan mereka Terlebih lagi, sebagai objek material, mereka selalu membutuhkan biaya untuk memeliharanya. Nilai dan utilitas muncul dari tujuan penerapannya, dari aktivitas pelaksanaannya, dari fungsinya. Yang berikut, yang ketiga, adalah hasil dan atau pokok bahasan dari kegiatan lain, dan karena yang kompleks, mereka butuh aktivitas yang kompleks sesuai dan menggambarkan dengan benar dan lengkap kegiatan seperti itu. Kenapa? Karena perlu untuk memperluas konsep aktivitas seperti yang saat ini diterima dalam filsafat, psikologi, dan metodologi, dan untuk memperkenalkan definisi aktivitas yang kompleks. Pengertian kompleksitas dibahas bersama dengan ketidakpastian dan kemunculan. Dengan demikian, aktivitas kompleks dan sistem sosioteknis bersama-sama membentuk sistem pasangan dialektis yang kompleks dengan masing-masing menentang yang lain. Itu dasarnya Untuk menjabarkan pokok bahasan penelitian ini,
Baru dilakukan analisis kategori sosial, manajemen, dan aktivitas kompleks ya untuk mempertimbangkan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, dan untuk kategori sistem sosioteknik ya. Itu ya. Dan menurut Kamus Besar Webster, organisasi didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, keteraturan internal. Yang kedua, kombinasi proses. Yang ketiga, penyatuan orang-orang ya yang bersama-sama melaksanakan program tersebut. Nah, ya. Jadi mari kita mempertimbangkan bagaimana aktivitas ya dan aktornya ya yang bersesuaian. Ya. Yang berikut bab ya, relevansi masalah. Disiplin dan metode terkait ya. Ini terkait dengan pokok bahasan metodologi kompleks aktivitas ya, atau pola umum organisasi dan manajemen CA atau SISTIS ya, yang sangat erat terkait dengan pertanyaan mengelola sistem organisasi dan teknis yang kompleks ya, yang telah lama menjadi topik penelitian ya. Topik penelitian pertama dan utama adalah para filsuf, karena masalah ini ya bersifat interdisipliner dan ini diwujudkan dari upaya pertama untuk menyelesaikannya hanya karena tidak cocok ya di era pasca diferensiasi ilmu ya ke dalam ruang lingkup ya kepentingan salah satu dari monodisiplin ya. Jadi dalam arti luas, masalah manajemen sosioteknis sampai batas tertentu saat ini sedang diperiksa di berbagai bidang pengetahuan. Misalnya, teori manajemen sosial organisasi, firma, organisasi ya, proyek dan lain-lain. Ya. Upaya terpisah yang diketahui telah dilakukan untuk membuat model terpadu ya seperti itu ya, untuk mengembangkan pendekatan terpadu juga ya. Misalnya studi klasik oleh M. Porter ya, M. Porter yang didasarkan pada representasi perusahaan ya sebagai kumpulan dari berbagai jenis aktivitas yang membentuk rantai untuk menciptakan nilai atau value chain. Ya. Indikator kedua adalah tren dalam dekade terakhir seperti transformasi signifikan dari prinsip-prinsip pembentukan linkage dalam sistem organisasi dan teknis, terutama pengurangan peran tautan organisasi, struktur organisasi, manifestasi minat dalam sistem yang sifatnya sangat berbeda ya dengan yang lemah ya, dengan yang pertama ya. Yang berikut garis besar penelitian umum. Studi ini mengikuti skema terpadu yang bersama-sama dengan struktur penyajian materi ya. Pertama-tama penulis berdasarkan pengalaman profesional mereka ya menganalisis banyak manajemen sistem organisasi dan teknis yang sedemikian berbeda sebagai perusahaan atau perusahaan organisasi, subsidi dan kelompok kerja. Berdasarkan hasil analisis ya, itu berdasarkan hasil analisisnya ya. Yang kedua, peran dan ketidakpastian dianalisis dan model untuk pembangkitan elemen CAA ya, yang dipertimbangkan ya. Artinya agregat model ini adalah template yang pasti ya, a priori yang dibentuk oleh struktur umum
yang menciptakan deskripsi holistik tunggal ya. Ya. Tapi yang paling penting, mereka semua terhubung oleh banyak koneksi dan melalui ini merupakan refleksi holistik ya. Ini merupakan refleksi holistik dari kompleks aktivitas sebagai sistem yang kompleks. Sekian dari saya. Shalom. Terima kasih Bapak. Baik, selamat malam kepada Bapak pembimbing. Perkenalkan, nama saya